Haleluya. Shalom. Selamat ulang tahun buat kita semua Bapak Ibu. Mari kita ucapkan kanan kiri kita selamat. Nanti kita lanjutkan Bapak Ibu setelah kebaktian. Bapak 24 September kita berulang tahun baru yang kedua tahun. Puji nama Tuhan, Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan telah menolong kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara pribadi atau kalau kita bersama merenungkan kebersamaan kita selama 2 tahun ini, banyak kisah dan cerita kita bersama. Kalau kita ceritakan, kalau kita lukiskan, ada kenangan yang terindah Bapak Ibu. Kadang kita ketawa bersama, kadang juga Bapak Ibu kita tidak enak satu dengan yang lain. Itu yang namanya saudara. Kadang juga kita sedih bersama. Dan kalau kita merenungkan betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi kita jemaat Gereja Amin Tangerang di tempat ini. Dan kalau kita juga pikirkan mengulang kembali Bapak Ibu, mulai dari mengawali jemaat ini hingga di umur yang 2 tahun ini, perjuangan kita tidak gampang Bapak Ibu. Tapi walaupun perjuangan kita tidak gampang, ada air mata di dalamnya, tetapi Tuhan kita itu adalah luar biasa berkarya atas jemaat ini. Amin. Tentu Bapak Ibu, kita bangga punya Allah seperti Allah Yesus Kristus yang kita sembah. Ia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Meskipun cerita itu menyakitkan, tetapi kasihnya Ia nyatakan sampai saat ini bagi kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mulai saat ini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, melangkah bersama Tuhan. Kuasanya pasti dinyatakan bagi kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu kita pikirkan ke depan, pasti berat ini tanggung jawab kita. Saya kadang Bapak Ibu terharu, sedih juga nanti ke depan bagaimana Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi, kalau Tuhan yang sudah memulai, pasti Tuhan yang campur tangan. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada seorang pun yang menutup jalan. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah takut kita majelis jemaat dan warga jemaat di tempat ini. Beban berat yang ada di pundak kita, Tuhan pasti menunjukkan kuasanya bagi kita. Sehingga lewat jemaat ini Gereja Amin Tangerang Raya, kita bisa menyaksikan bagaimana karya kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Kalau kita melihat kanan kiri kita, boleh Bapak Ibu lihat dulu kanan kiri Bapak Ibu, depan belakang. Nyata nggak Bapak Ibu kasih Tuhan itu? Nyata. Asli atau palsu Bapak Ibu? Asli. Dengan itu saya katakan kepada Bapak Ibu majelis dan warga jemaat, jangan takut melangkah bersama dengan Tuhan. Meskipun berat itu, beban berat itu ada di pundak, serahkanlah sama Tuhan. Karena Dialah satu-satunya yang berkarya, menolong, membuka jalan bagi kita. Bapak Ibu, ada nggak yang pernah berpikir sama dengan pikiran saya ini? Tapi nggak tahu ya, ada nggak yang pernah berpikir, ya Tuhan, nanti setelah 4 tahun ini kami kemana? Pernah nggak Bapak Ibu? Bapak Dini jangan diragukan lagi. Dia sering nangis-nangis. Dan saya sering berpikir demikian. Mungkin Bapak Ibu, kalau kekuatan kita sendiri, kita tak mampu. Tapi kembali lagi, percayalah Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita.
Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tepat kemarin juga tanggal 27 September, kemarin hari Sabtu, kita memperingati masuknya Injil di Pulau Nias. Sudah tua umurnya Bapak Ibu, 160 tahun. Di sini ada Bapak Ibu yang 160 tahun? Oh, ada, Dalvan. Bapak Ibu udah tua, ini umur Injil masuknya di Nias. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau dulu Ia mengirimkan hamba-hambanya misionaris untuk datang ke Pulau Nias. Kalau dulu Bapak Ibu datang ke Pulau Nias membawa Injil itu tidaklah suatu hal yang gampang. Apalagi menghadapi kita orang Nias itu Bapak Ibu yang karakternya keras, mengeras. Dan penyakit juga berbagai banyak saat itu, baik itu malaria, kolera, dan mereka jadikan tantangan demi tantangan itu menjadi suatu semangat mereka dalam mengabarkan Injil. Dan itu yang menjadi suatu pedoman bagi kita gereja Amin. Kita jadikan tantangan itu sebagai semangat kita memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kuatkan dan teguhkan iman kita kepada Kristus, karena itulah satu-satunya yang menguatkan kita. Seperti tema kita mengatakan pada hari ini, hidup oleh iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini merupakan suatu atau Rasul Paulus sendiri yang menuliskan kepada jemaat yang ada di Roma. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu, supaya mereka membangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Dan mungkin kita bertanya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik kepada Tuhan? Pertama Bapak Ibu, melalui ibadah yang tulus kita kepada Tuhan. Apakah ada saat ini yang ibadahnya tulus di hadapan Tuhan Bapak Ibu? Dan itulah salah satu membangun hubungan yang baik kita kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah melalui doa yang tulus kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa doa itu ada sampai saat ini. Amin Bapak Ibu. Apakah di antara kita masih ingat doa Bapak Ibu? Biasanya orang di kota besar suka lupa akan doa karena kesibukan. Tetapi doa orang benar Bapak Ibu, dan doa yang tulus kepada Tuhan itu membangun hubungan erat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan membuka hati dalam menerima Injil Kristus, membuka hati mendengar sabda firman Tuhan. Karena melalui sabda firman Tuhan, itulah yang membentuk hidup kita, itulah yang membentuk hati kita. Kita bisa melihat apa yang boleh kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mendorong jemaat yang ada di Roma pada saat itu, dan hendaknya juga surat Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di gereja Amin Tangerang Raya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini di dalam ayatnya yang ke-16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu,
melalui Injil itu yang datang bagi kita itulah yang membentuk kita sehingga kita diselamatkan. Dan hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Garis bawah ini Bapak Ibu, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidupnya adalah iman. Iman adalah hidupnya orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini diungkapkan, diyakini di dalam iman. Habakuk pasal 2 ayat 4 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi saya katakan, iman itu adalah untuk orang benar, dan orang benar hidupnya oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ulang tahun kita kedua tahun, mari kita bertumbuh di dalam iman. Mari kita kuatkan iman kita. Jangan pernah goyah. Apapun tantangan, apapun yang terjadi, iman itu tetap nomor satu bagi orang percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang beriman itu Bapak Ibu kelihatan dari tindakan, cara berpikir, dari perbuatan. Seperti apakah iman itu? Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tetapi iman yang dihidupkan, itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita sudah 2 tahun, walaupun masih bayi secara umur Bapak Ibu, ini kalau 2 tahun baru bisa jalan, baru bisa lari-lari. Boleh aja umur kita baru 2 tahun, tapi iman kita harus dewasa di dalam Tuhan. Ada yang setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghidupkan iman itu supaya menjadi milik kita. Dengan itu ayat hafalan berkata bagi kita pada hari ini, Roma pasal 1 ayat 17b berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Mari